Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengklaim Indonesia telah menjadi panutan dari berbagai negara berkembang semisal Kongo dan Zimbabwe. Pujian itu datang pasca dirinya melancong ke Afrika beberapa waktu lalu. Saya di Afrika minggu lalu, saya pergi ke Kenya, Kongo, Zimbabwe, dan mereka sangat senang dan suka dengan Indonesia, ujar Menko Luhut Binsar Panjaitan di Mandiri Investment Forum, MIF. 2023 di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Pujian itu datang setelah Luhut menceritakan apa saja yang sudah Indonesia lakukan dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang terjadi tahun ini. Saya bertemu dengan Presiden William Ruto di Kenya, Presiden Felix Tshisekedi di Kongo, dan Presiden Emmerson Mnangagwa di Zimbabwe, dan semuanya melihat Indonesia sebagai panutan dari negara berkembang, ungkapnya. Menurut dia, itu jadi peluang sangat bagus bagi Indonesia untuk bisa berkolaborasi dengan negara-negara berkembang lain di kawasan Afrika dan Amerika Selatan. Mereka juga melihat data dari ekonomi kita dan mereka sangat menyukainya. Melihat kebijakan hilirisasi kita, kalau kita kembali ke 6-7 tahun lalu, saat itu sangat pesimis kondisinya, tapi saat ini berbeda, kata Luhut. Luhut tak memungkiri, banyak orang saat ini berpikir ekonomi Indonesia tidak bagus. Padahal, secara pertumbuhan ekonomi saja Indonesia sudah berada di atas rata-rata negara dunia. Memang ada masalah di sini, tapi secara keseluruhan ekonomi kita ini berjalan dengan baik, pungkal Luhut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara Asia Tenggara dan Australia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan ratusan suku, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Salah satu alasan mengapa Indonesia dapat menjadi panutan bagi negara lain adalah karena prinsip dasarnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia mengajarkan kepada dunia bahwa perbedaan harus dihargai dan dihormati, dan bahwa keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan dan kekayaan sebuah negara. Selain itu, Indonesia juga memiliki kebijakan yang sangat progresif dalam hal konservasi alam dan lingkungan hidup. Indonesia adalah rumah bagi beberapa hutan hujan terbesar di dunia, dan negara ini telah berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Negara ini juga memperkenalkan program penanaman pohon yang ambisius, dan telah berhasil menanam lebih dari 10 juta pohon dalam satu hari. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di bidang ekonomi dan teknologi. Negara ini memiliki banyak sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan tambang, serta sumber daya manusia yang sangat terampil. Indonesia juga memiliki startup yang sangat inovatif dan menjadi perhatian dunia, seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Indonesia juga memiliki sejarah yang sangat kaya dan panjang. Negara ini telah melalui banyak perjuangan dan mengalami banyak perubahan selama berabad-abad. Namun, Indonesia selalu berhasil bangkit dan terus berkembang sebagai negara yang kuat dan mandiri. Dalam rangka menjadi panutan bagi negara lain, Indonesia harus terus memperkuat fondasi dasarnya, yaitu keberagaman, konservasi lingkungan, ekonomi, dan teknologi. Indonesia juga harus terus membuka diri kepada dunia dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk memajukan tujuan bersama.